Oke, pada video yang ke-6, cara belajar jenius, kali ini akan kita bahas tentang linear thinking vs radian thinking. Kita akan bahas bagaimana kelemahan pembelajaran selama ini yang kita menggunakan buku atau catatan linear. Kita akan bahas bagaimana kelebihan catatan radian thinking. Ikuti videonya sampai tuntas agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk perkembangan pembelajaran ini, like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Oke, linear thinking, berpikir linear, itu adalah kita membaca buku-buku yang linear. Buku-buku catatan kita, buku cetak atau kita mencatat selama ini adalah linear, satu arah dari kiri ke kanan, sehingga ini memicu otak kita menjadi berpikir linear, satu arah. Sedangkan radian thinking itu adalah berpikir radian. Berpikir radian ini, kalau kita membuat catatan radian, kalau kita belajar menggunakan catatan yang radian, maka ini akan memicu otak untuk terbiasa berpikir radian. Nah, sekarang kita lihat bagaimana berpikir linear thinking dan bagaimana berpikir radian thinking. Kalau berpikir linear thinking, misalkan dari A menuju B, C, D dari kiri ke kanan. Tapi kalau radian thinking, ya, dari A bisa langsung ke B, bisa langsung ke C, bisa langsung ke D, bisa langsung ke E. Kemudian linear thinking itu langkah demi langkah, step by step. Sedangkan radian thinking itu adalah simultan. Berarti bisa dibayangkan cepetan mana. Kemudian linear thinking disebut juga aliran pikiran, flow. Radian thinking itu adalah pancaran pikiran atau bloom. Nah, antara flow dan bloom bisa kita bayangkan. Kalau air mengalir satu arah dengan air yang mengalir ke skala bloom, itu akan jauh lebih cepat yang bloom daripada yang flow. Oke, nah sebenarnya apa sih catatan radian? Catatan radian itu adalah mind map atau mind mapping. Kenapa harus mind mapping? Mind map ini telah diakui sebagai thinking tool, sebagai alat berpikir, sebagai alat belajar abad 21. Oke, kita tengok. Kalau catatan linear itu monoton, sedangkan mind map itu bervariasi. Catatan linear tidak menarik, minim gambar dan warna. Kalau mind map menarik karena ada gambar dan ada warnanya. Catatan linear sulit dipahami karena keterkaitan antar konsep kurang jelas, sedangkan mind map itu lebih mudah. Karena apa? Karena terstruktur. Catatan linear bercampur kata kunci dengan kunci, sehingga satu halaman penuh kata kuncinya sedikit, menjadi tidak fokus. Sedangkan mind map itu cukup menggunakan kata kunci. Catatan linear cenderung menggunakan otak kiri, sedangkan mind map menggabungkan otak kiri dan otak kanan. Nah, kita ingat di video sebelumnya, ketika orang mampu menggabungkan otak kiri dan kanan, mensinergiskan otak kiri dan otak kanan, itu adalah jenius, orang-orang yang jenius. Nah, oleh karena itu, cara pembelajaran yang menggabungkan dua sisi otak ini kita namakan dengan cara belajar jenius. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana kita harus belajar. Nah, kalau informasi mentah, buku yang kita dapatkan, buku cetak, itu informasi mentah di situ masih bercampur antara kata kunci dan non kunci. Andai kita umpamakan ini adalah campur antara kata kunci dan non kunci, kemudian kita pilih kata kuncinya, keyword finding. Nah, misalkan di situ
mulai berubah warna. Nah, sedangkan yang warna-warni itu kata kunci, yang hitam sampahnya kita buang. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah kita temukan kata kunci itu kita kumpulkan, kita kategorikan. Nah, setelah kita kategorikan, kita tempatkan pada posisi-posisi yang berbeda, di mana pusatnya, ini yang lingkaran besar sebagai pusatnya, di situ bisa berupa temanya, materinya. Nah, kemudian terkelompokkan di bagian 1, di bagian 2, di bagian 3, dan di bagian 4. Nah, bayangkan kalau catatan kita sudah bentuk seperti ini. Ketika kita mencari bagian 1, begitu mudahnya langsung kita temukan. Ketika kita mencari bagian 3, langsung begitu mudahnya ketemu, karena sudah terkategorikan. Inilah dasar kerja otak kita, mengkelompokkan, membandingkan. Sedangkan kalau tadi masih campur, ketika kita mencari kata kunci, maka kita harus baca dulu, lambat. Tapi kalau sudah bentuk radian, begitu cepatnya kita mencari kata kunci bagian mana. Itulah kita ibaratkan seperti itu. Nah, sehingga pembelajaran harusnya mengubah catatan linear menjadi catatan radian. Usahakan sebelum 24 jam. Jadi ketika kalian ada di semua atau siapapun mendapat materi pembelajaran, jangan sampai 1 jam langsung dirubah menjadi catatan radian. Biar langsung nempel nyangkut di otak. Nah, sekarang kita lihat, inilah catatan radian, di mana di tengah sebagai pusat, kemudian dikelompokkan bagian asam apa, bagian basa apa, bagian garam apa. Sehingga ketika kita mencari informasi tentang asam, begitu mudahnya langsung ketemu. Ketika kita mencari informasi tentang garam, begitu mudahnya langsung ketemu. Ini diambil hanya kata-kata kuncinya. Namun otak kita sudah mampu menjelaskan keterkaitan antara kata kunci satu dengan kata kunci yang lain. Inilah yang dimaksud dengan radian thinking, yang akhirnya disebut sebagai mind map. Nah, nanti di video berikutnya akan kita jelaskan mind map itu apa, asalnya dari mana, siapa yang mengembangkannya, keuntungannya bagaimana di video berikutnya.